ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali silsilatihi wa khususan ila muallif Bidayatil Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa muallif Muraqil Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa ibunya Yusolha wa masyayikhina syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru baulim minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Wah, ini dari unit mana sekarang? UTS ya? Waduh, jarang silaturahmi saya. Alhamdulillah, syukran jazilan ala hudurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah Alhamdulillah rahimakumullah. Pada Ramadan Kamis ini kita masuk hari ke-22 Ramadannya ya. Betul ya. Dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan ngasuhnya, istiqomah ngaji bersama pengasuh yang ke-43. Alhamdulillah. Kamis depan sudah libur. Libur ya. Kita mau ngaji juga nggak lebaran? Iya, boleh ngaji di rumah masing-masing lah ya. Kalau tidak di sini kan. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah membacakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Sekarang masuk halaman ke-86 ya. Bagi jemaah yang pegang kitabnya boleh silahkan halaman 86. Pada sebelumnya kita sedang menjelaskan tentang salasun muhlikat. Ada 3 hal yang merusak amal kita. Merusak itu maksudnya menghilangkan. Meskipun kita punya amal baik, ada 3 sifat yang itu jahat banget. Kalau dia ada pada diri kita, maka itu sama dengan seperti api yang menyambar kayu bakar katanya. Jadi bisa hilang semuanya amal kebaikan kita. Dan hari Kamis lalu kita sudah membahas tentang yang nomor pertama, yaitu al-hasad ya. Yang pertama itu dengki ya, dengki. Ini penyakit hati semuanya yang sedang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Dengki itu tamanni zawalin ni'mati minal ghairi ya kemarin. Mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu dengki namanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mungkin kalau ada yang cetakan lain halamannya sedikit berbeda, tapi kita akan mulai dari wa amal ujbu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal ujbu, dan adapun sifat ujub, wal kibru, dan sifat takabur, wal fakhru, dan sifat sombong. Itu saudaraan semua tuh ya. Ujub, takabur, sombong, dijejerin tuh sama Al-Ghazali. Maknanya juga hampir sama. Fahuwa itu maka adapun al-ujbu, ad-da'u itu adalah penyakit, al-uddalu yang akut gitu. Yang bahaya, yang sangat kalau penyakit yang mematikan itu apa namanya? Kronis, ya lebih dari kronis. Yang al-uddalu itu yang amat sangat membahayakan. Wahwa, nah, sekarang apa itu? Al-kibru, sombong itu apa? Al-ujbu, al-kibru itu. Wahwa, dan adapun al-kibru itu, al-ujbu, al-kibru, wal-fakhru, yang disebut sombong itu begini nih. Nadhrul abdi, itu memandangnya seorang hamba, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, nafsihi, dirinya si hamba, al-abd,
bi'ainil izzi, dengan pandangan kemuliaan, melihat dirinya sendiri mulia gitu. Kalau melihat orang lain mulia biasa, ini melihat dirinya sendiri itu mulia aja. Bi'ainil izzi wal isti'dhami, dan agung. Mungkin karena nasab, mungkin keturunan begitu, keturunan darah biru. Kita darahnya apa? Pink ya. Darah pink. Darah biru biasa istilah dipakai untuk ya ningrat gitu ya. Atau mungkin ada yang Habib gitu. Habib kan keturunan anak cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau ada orang yang memandang dirinya itu bi'ainil izzi, mulia, wal istidhomi, dan wa ila ghairihi, dan memandang kepada selain dirinya, selain nafsihi, bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan menghinakan, wadzilli, dan atau ihtiqar merendahkan, wadzilli dan menghinakan. Bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan merendahkan, wadzilli dan menghinakan. Nah, itu dua tuh syaratnya. Sifat seseorang disebut takabur, ujub, itu kalau pertama dia memandang dirinya mulia, agung, lalu memandang orang lain rendah gitu. Berarti bagaimana kalau ada orang yang memandang dirinya itu tinggi gitu. Ya mungkin sekolahnya tinggi, mulia, tapi dia tidak memandang orang lain rendah. Kira-kira takabur bukan? Takabur juga. Gimana, kan syarat takabur itu seseorang memandang dirinya tinggi dan memandang orang lain rendah. Bagaimana kalau ada orang yang memandang dirinya mulia, tinggi, tetapi dia tidak memandang orang lain rendah? Itu takabur juga atau bukan? Takabur tipis ya. Ya. Nah, kalau secara definisi yang disebut dengan al-kibr itu memang menganggap dirinya itu tinggi dan menganggap orang lain itu rendah. Gitu. Kalau seseorang itu menganggap dirinya itu tinggi, tapi dia tidak menganggap orang lain itu rendah, maka sesungguhnya itu tidak termasuk kategori takabur. Dia sadar dirinya itu ya, orang berpendidikan, orang berkedudukan, sadar. Tapi tidak dengan demikian itu kemudian menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, tidak juga gitu. Tapi dia juga tidak rendah diri juga, tidak gitu. Gitu. Nah, itu definisinya ya gitu ya. Kalau kita lihat penjelasannya dari Imam An-Nawawi. Kalau ada orang yang menganggap dirinya tinggi, lalu menganggap orang lain juga setara sama dia, itu juga tidak apa-apa, gitu ya. Tidak termasuk takabur gitu. Lawis ta'dhama nafsahu walakinnahu yara ghairahu a'dham, apalagi kalau dia merasa mulia memang tinggi, tapi ketika melihat orang lain lebih mulia dari dirinya, itu juga bukan takabur juga gitu. Pokoknya takabur itu kalau diri kita merasa tinggi lalu menganggap orang lain lebih rendah. Itu patokannya. Wa natijatuhu. Apa nih efeknya kalau seseorang itu takabur? Wa natijatuhu, dan adapun buah dari takabur itu, buah dari al-kibr, alal lisani, pada lisan, pada lidah, ayyakuna, itu ada lisan, ana wa ana ucapan ana, aku, wa ana dan ucapan aku. Selalu yang ada itu aku. Nah, kalau sambutan orang lain terus dirinya nggak disapa itu, aku itu nggak disebut. Aku ini kan tinggi nih. Kamunya apa? Itu udah takabur gitu. Nggak diundang. Aku
aku ini paling mulia kok nggak diundang gitu. Siapa sih dia itu? Dia itu cucu Nabi aja bukan? Wah, itu sudah takabur. Alhamdulillah. Boleh tinggi, ya, memang kita harus menjadi orang yang mulia kan, tetapi jangan menganggap orang lain lebih rendah. Nah buahnya biasanya gitu, anak selalu aja. Ciri orang lain yang, ciri seseorang itu takabur dari dalam lisannya, itu cirinya adalah ana wa ana, selalu aja dirinya. Kama qala, sebagaimana berkata siapa iblis, iblis, al-la'inu, yang terkutuk, ana khairum minhu, kan gitu iblis kan. Usjudu li Adama, kata Allah kan kepada para malaikat dan kepada para abul jan. Iblis itu kan abul jan. Ada jin sebelum kita ini ada jin gitu ya. Sebelum manusia itu disuruh sujud tapi nggak mau. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis. Faqala iblis al-la'in, ana khairun minhu, ana adapun aku khairun itu lebih baik minhu ketimbang Adam. Kenapa aku harus sujud? Khalaqta, menciptakan engkau ni kepadaku, minarin dari api, wa khalaqta dan menciptakan engkau ya Tuhan, hu kepada Adam, mintinin dari tanah. Nah, tentu saja api lebih baik dari tanah dong. Gitu. Nah, anak, karena yang dipikirin anak itu. Iblis itu nggak bodoh, iblis itu pintar iblis tuh. Makanya punya siasat, dan iblis tuh dulunya gitu, itu baik juga, suka berdoa juga dia sama Allah. Suka berdoa sama Allah, dan ketika sudah dilaknat pun kan masih berdoa, dan Allah orang yang sudah terkutuk pun tetap dikabulkan kan kalau dia berdoa. Jadi kalau berdoa itu Allah ya kabulkan juga. Kan setan kan berdoa, baiklah aku dikutuk, ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk hidup sepanjang masa dan untuk menggoda manusia. Baik, aku izinkan, kan gitu. Itu kan artinya Allah mengabulkan doa ya. Padahal setan loh yang berdoa, apalagi kalau kita manusia gitu yang berdoa itu. Gitu. Wa samratuhu, dan adapun buahnya kiber, buahnya takabur, fil majalisi, di majlis-majlis. Nih kalau di tempat duduk gini gimana nih ciri orang yang takabur? At-tarafu'u, itu selalu merasa lebih tinggi. Wat taqaddumu, dan selalu merasa lebih terdepan. Wa talabut tasadduri, dan selalu meminta ditonjolkan, at-tasoddur fiha, di dalam majlis-majlis. Itu ciri kedua ya. Ciri pertama di lisannya ana, aku, nggak ada anda itu. Oh silakan anda, aku gitu, selalu gitu. Tapi ciri yang kedua, kalau duduk barengan sama orang lain, dia selalu minta ditinggikan. Dia selalu minta dihormati, walaupun datangnya mungkin terlambat gitu banget gitu ya. Aku ini kan selon 1 gitu. Pindah kursi, gitu. Mas, itu sab pertama di masjid itu buat aku gitu. Padahal dirinya datang paling belakangan misalnya gitu ya. Aku tersinggung kalau di belakang misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu ciri juga. Selalu at-tarafu, at-taqaddum, minta didahulukan, minta ditonjolkan. Berat ya, karena kadang-kadang memang kita merasa begitu kan. Kalau kita merasa paling tinggi ini di RT misalnya katakanlah gitu ya, paling tinggi itu, kemudian dalam forum itu kita nggak disapa, lupa mungkin moderatornya gitu. Itu ada nggak nih di haki? Takabur itu bisa batin bisa lahir. Kata Imam Nawawi, yang namanya takabur itu fal batin huwa khuluq fin nafsi, di dalam diri, nggak keluar juga gitu. Lisannya nggak ngomong, tapi ada takabur batin gitu. Nah, itu ciri-cirinya juga gitu. Kalau di majelis selalu dia minta didahulukan, minta ditonjolkan. Bagaimana kalau lagi diskusi? Wafil muhawarati, dan
itu wafil muhawarati, dan di dalam diskusi dialog, al istinkafu menolak gitu. Al istinkafu itu menolak, min ayyurodda dari disanggah apa kalamuhu ucapannya si mutakabir, alaihi yang memojokkan mutakabir. Kalau di dalam diskusi nggak boleh tuh disanggah tuh. Kalau disanggah dia langsung memotong. Udah jangan ikutan. Nah, misalnya, itu mutakabir namanya. Tidak mau mendengar orang lain. Selalu al istinkaf min ayyurodda kalamuhu alaihi. Kalau pendapatnya ditentang, selalu dia akan menolak. Wal mutakabbiru, dan adapun orang yang takabur, huwa itu adapun orang yang mutakabir, alladzi, jadi ada sedikit beda ada antara al-kibr dengan al-mutakabir. Kibr itu takaburnya, al-mutakabir orang yang takabur. Huwa adapun orang yang mutakabir itu takabur, alladzi itu adalah orang yang in wu'idho, kalau dinasehati orang yang mutakabir ini, anifa, dia akan menolak nasihat itu. In wu'idho anifa, kalau dia dinasehati anifa, dia menolak. Wa in wa'adho, kalau tadi wu'idho, sekarang wa'adho. Wa in wa'adho, dan kalau ia menasehati, wa in wa'adho, dan kalau menasehati itu mutakabir, anafa, dia akan memaksakan pendapatnya, anafa. Itu cirinya di dalam diskusi. Pastikan kalau diskusi kita kan diminta pendapat kan gitu. Lihat aja orang takabur atau enggak itu kelihatan gitu. Kalau ada orang yang dia berpendapat, disanggah itu langsung dia motong, padahal bukan gilirannya lagi. Tapi ketika dia punya pendapat, disanggah sama orang lain, nggak bisa. Ini yang saya ini udah berdasarkan pengalaman makan asam garam. Kamu jangan sok tahu misalnya. Maksa. Ya. Saya ini kuliah saya ini lama ini. Saya ini jadi profesor ini lama ini. Susah gitu ya. Nggak boleh beda sama saya misalnya. Itu ciri kalau di dalam diskusi gitu ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak gitu ya. Wa in wu'idho anifa, wa in wa'adho anafa. Indah sekali kalimatnya. Fakulluman, maka adapun setiap orang, ro'a yang mengira ini man, nafsahu pada dirinya si man, khairon sebagai lebih baik, min ahadin daripada seseorang, min khalqillahi dari makhluk Allah, fahuwa maka adapun itu orang mutakabbirun, itu orang yang takabur. Setiap ada, pokoknya cirinya nih, kesimpulannya kata Al-Ghazali, setiap orang yang mengira dirinya lebih baik dari orang lain, itu pasti takabur. Nah, berarti harus gimana ya? Gimana kalau kita memang pinter gitu? Kita pinter. Kita ya memang dibanding misalnya di kampus kita atau di kantor kita, ya kita memang ada ilmu dikit gitu. Gampang aja caranya. Tetap kita tidak boleh sembunyikan kepintaran kita harus sampaikan ilmu kita tanpa memandang orang lain itu tidak tahu apa-apa, lebih rendah dari kita. Walaupun faktanya orang lain mungkin sekolahnya di bawah kita misalnya, atau nasabnya di bawah kita, walaupun sebetulnya ilmu tasawuf itu memang luar biasa, mengajarkan kesetaraan betul, karena kalau di dalam tasawuf itu manusia itu semuanya itu setara di hadapan Allah, mau laki-laki mau perempuan dalam tasawuf ya. Kalau dalam fikih kadang-kadang kan ada ini ya, laki-laki, bahkan tafsir dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa juga kan laki-laki itu di atas perempuan gitu.
Ada yang menafsirkan begitu. Tapi kalau dalam tasawuf, semua manusia setara di hadapan Allah, mau laki-laki mau perempuan, tidak ada yang lebih hina. Semuanya pancaran dari Allah. Bal yambaghi, tetapi wajib laka bagi engkau anta'lama, bahwa tahu engkau anna khaira, bahwa sesungguhnya kebaikan itu atau yang lebih baik itu, man itu adalah orang, huwa adapun itu man, khairun itu lebih baik, indallahi di sisi Allah, fi daril akhirati di alam akhirat. Jadi yang namanya yang terbaik di antara kita itu bukan yang paling pinter di antara kita, bukan yang paling kaya di antara kita, bukan yang paling mulia nasabnya di antara kita, tapi yang paling baik di sisi Allah nanti di akhirat. Masalahnya siapa yang tahu bahwa di akhirat itu kita lebih baik? Tidak ada yang tahu. Jangan dikira itu yang bawa gerobak itu tidak lebih baik nanti di akhirat. Nah, makanya kalimat berikutnya, wadzalika, dan adapun yang demikian itu, bahwa yang lebih baik itu adalah yang paling baik di hadapan Allah nanti di akhirat, ghaibun, itu hal yang gaib. Wahwa, dan adapun yang gaib itu mauqufun, itu ditunggu alal khatimati, pada ujungnya nanti. Ujung kehidupan kita. Gitu. Makanya melihat orang kafir pun sebetulnya tidak bisa menganggap itu lebih buruk dari kita. Belum tentu kalau masih hidup. Gitu. Karena bisa jadi orang kafir itu masuk Islam. Kita yang log out misalnya, dia login, kita log out misalnya. Iya. Karena ada yang begitu. Ini fakta. Kemarin kebetulan baru dengar cerita saya. Ya wallahu alam, tentu saja itu kan kehendak untuk menjadi mukmin dan kafir itu kan ya memang kehendak dirinya gitu ya. Allah sudah memberikan pilihan kan. Kebenaran sudah hak dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, beriman, mangga. Siapa yang mau kafir, ya kafir. Gitu. Jadi dirinya itu punya kasab gitu ya. Punya kasab. Ya, kemarin saya mendengar cerita gitu. Seseorang menikah, gitu. Seorang muslim menikah dengan yang non muslim. Kemudian non-muslimnya login gitu. Ini saya pakai istilah login karena Habib Ja'far nih login gitu. Punya acara login, maksudnya itu masuk Islam. Login, tapi mungkin rumah tangganya kurang ini, punya anak 4, semuanya log out gitu. Sampai wafat istrinya, sampai meninggal. Kan nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang tahu gitu. Nah oleh karenanya jangan suudzon, itu pesan kunci dari Imam Al-Ghazali ya. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah, ujungnya nanti halatal mauti wa huwa mautus sa'adah. Oleh karenanya kita kan sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk diberikan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'iha, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari su'ul khatimah, buruk di akhirnya itu. Fa'tiqaduka, maka keyakinan engkau fi nafsika, pada diri engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau khairun itu lebih baik, min ghairika, daripada selain engkau, jahlun itu kebodohan, mahdun yang nyata, yang mahdun itu benar-benar mahdun tuh apa ya, kalau bahasa Sunda saya suka nerjemahinya itu anu mulus gitu, maksudnya benar-benar gitu, kebodohan senyata-nyatanya kebodohan gitu. Keyakinan engkau bahwa engkau itu lebih baik daripada orang lain itu adalah jahlun mahdun, kebodohan yang amat nyata. Bal yambaghi, tetapi disunahkan. Kalau yang tadi yambaghinya wajib ya, ini ada tafsir dari Imam Nawawi tadi. Yang tadi kan wajib engkau tuh tahu bahwa yang lebih baik itu nanti di akhirat. Nah sekarang yang baginya sunnah. Bal yang bagi, tapi disunahkan
alla tangduro, bahwa jangan melihat engkau ila ahadin pada seseorang, pada orang lain, illa taro, kecuali bahwa engkau melihat annahu, bahwa sesungguhnya orang lain itu khairun, itu lebih baik, minka, daripada engkau. Nah ini yang disarankan oleh Al-Ghazali. Jadi kalau meyakini bahwa yang lebih baik itu nanti di akhirat, itu wajib hukumnya. Nah, tapi yang sifatnya saran dari Al-Ghazali, bukan wajib, kita disarankan selalu memandang orang lain itu lebih baik dari kita. Itu sarannya. Tapi kalau nggak bisa begitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan merasa lebih baik daripada orang lain dan orang lain buruk. Kalau bisa selalu lihat, orang lain itu lebih baik ya. Mana itu? Bisa nggak tuh begitu tuh? Wa anal fadla, dan bahwa sesungguhnya keutamaan lahu itu bagi orang lain, ala nafsika, ketimbang buat diri engkau. Seperti minder ya, kelihatannya minder gitu ya, enggak juga. Nah, kita lihat penjelasan Al-Ghazali, gimana nih detailnya, gimana nih, lihat orang lain itu selalu lebih baik dari kita, itu gimana caranya, kan gitu. Nah, yang pertama, fa in ra'aita, maka kalau memandang engkau soghiron, seorang anak kecil, nah, kira-kira nih, kalau ketemu anak baru belasan tahun, kita kan udah lebih lama dong sholatnya. Nah, itu gimana kira-kira ngelihat orang lain tuh? Biasanya kan, kamu tuh belum tahu apa-apa, anaknya misalnya, saya lebih baik daripada dia, umumnya begitu. Nah, fa in ra'aita, maka kalau melihat engkau soghiron, anak kecil, kulta, katakan oleh engkau berkata di dalam hatimu, hadza, adapun ini as-soghir, lam ya'si, belum maksiat, ini as-soghir, Allah, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Wa ana, sementara aku, asoituhu, asoitu, aku maksiat, hu, kepada Allah. Fala syakka, maka tidak ragu lagi, annahu, bahwa sesungguhnya itu as-soghir, anak kecil itu, khairun, itu lebih baik, minni, daripada aku. Gitu cara melihatnya. Lihat anak kecil itu, aduh, beruntung banget ya anak kecil itu. Pasti dosanya nggak lebih banyak dari saya. Pasti dia lebih baik dari saya gitu. Aduh, ini saya juga tidak selalu begitu ya ketika melihat anak kecil dalam hati itu. Misalnya saya lihat mahasiswa nih atau santri, umumnya itu kan kita melihat kamu itu ilmunya belum apa-apa dibanding. Itu nature-nya begitu, umumnya, refleksnya. Tapi sekarang Al-Ghazali sedang ngopenin hati kita. Kalau kita melihat santri kita, murid kita, siswa kita, mahasiswa kita, cara melihatnya itu, dia lebih baik dari aku. Dia belum melakukan kesalahan sebanyak kesalahan yang aku lakukan. Saya misalnya usianya sudah sekian puluh misalnya, sementara si anak itu masih belas, nah, berarti kan ya pastilah ada kesalahan. Bagaimana kalau melihat orang gede? Wa in ra'aita, dan kalau memandang engkau kabiron, orang yang lebih tua, baik itu tua usianya maupun tua yang lainnya, ya. Kulta, maka katakan olehmu, kulta, maka engkau berkata, hadza, ini kabir, ini orang yang tua ini, qad abada, telah beribadah ini si orang tua ini, Allah, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, qabli, sebelum aku. Fala syakka, maka tidak ragu lagi, annahu, bahwa sesungguhnya orang tua ini khairun, itu lebih baik, minni, daripada aku. Selesai kan? Kalau lihat yang lebih tua begitu. Sholatnya minimal lebih banyak gitu. Wa inkana, dan kalau ada itu orang yang tua itu aliman, itu orang yang berilmu, kulta, engkau mengatakan, hada, ini orang tua yang alim ini, qad u'tiya, sudah diberikan, u'tiya ya, jangan aqta nih, qad u'tiya, telah diberikan ini alim, ma ilmu, lam u'ta, yang aku tidak diberikan.
Wabalago, dan sudah nyampe ini orang yang tua yang berilmu ini, ma atas pangkat atau kehormatan ilmu, lam ablugh yang belum nyampe aku. Wa alima, dan mengetahui ini orang tua yang alim ini, ma sesuatu jahil tu yang aku sendiri belum tahu. Fa kaifa akunu, maka bagaimana mungkin aku ada, mislahu itu setara dengan dia. Gitu. Lihat orang tua, yakini bahwa dia ibadahnya sudah lebih lama dari kita. Kalau orang tuanya pinter, memang pinter gitu ya, ilmunya ada gitu, yakini bahwa waduh itu ilmunya itu saya belum dapat, dia udah dapat. Saya belum tahu, dia udah tahu. Saya belum nyampe, dia udah nyampe. Saya belum khatam, dia udah khatam. Saya belum tamat baca Quran, dia udah tamat ya. Kalau yang alim. Bagaimana kalau orang tua tapi bodoh gitu? Nah, ini tantangannya kan di sini nih, Mas. Wa in kana, dan kalau ada itu asy-syekh, orang yang tua itu jahilan, itu bodoh, maksudnya tidak berilmu, bahkan juga tukang maksiat, ada kan? Udah tua, makin jadi apa? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi katanya. Ada juga kan yang begitu. Gimana tuh melihatnya? Apakah kita merasa lebih baik? Nah, begini cara melihatnya kata Al-Ghazali. Wa in kana, dan kalau ada itu orang tua jahilan, itu bodoh, kulta, engkau mengatakan dalam hati engkau ya, hadza, ini orang tua yang bodoh ini, qad aso, telah maksiat ini orang ya, tua yang bodoh tidak berilmu ini, Allah, kepada Allah, bijahlin, dengan kebodohannya. Wa ana, dan sementara aku, asoituhu, asoitu berbuat maksiat aku, hu, kepada Allah, biilmin, dengan ilmu aku. Fahujjatullahi, maka hujjah Allah alayya, atasku, akidun atau akadu, itu lebih kuat. Wama adri, dan tidak tahu aku, bima, dengan apa, yahtimu, akan berakhir itu orang tua yang jahil, li, kepadaku, wabima, dan dengan apa, maksudnya apa yang akan terjadi, yahtimu, berakhir itu jahil, itu maaf, lahu, bagi orang yang jahil itu. Jadi kalau lihat yang jahil, orang tua jahil, cara melihatnya itu orang tua ini memang maksiat kepada Allah ini. Tapi dia tuh maksiat memang karena nggak punya ilmu. Aku ini maksiat, punya ilmu, berarti dia lebih baik daripada aku, gitu katanya. Jadi masih bisa aja gitu ya alasannya. Penjelasannya itu ada aja gitu Al-Ghazali ini. Cara menata hati, ini kan manajemen kalbu ini namanya gitu. Cara menata hati gitu. Aku kan nggak tahu nanti ujungnya bagaimana yang menimpa aku dan menimpa dia gitu. Bisa jadi dia yang bahagia, aku yang tidak bahagia di ujungnya. Bagaimana kalau sekarang ketemu orang kafir gitu? Kan pastilah kalau orang mukmin muslim kita masa lebih baik, akidah kita lebih baik, dia itu lebih buruk. Nah, gimana nih? Wa in kana, dan kalau ada itu orang yang udah tua tadi itu, kafiron, itu kafir, kulta, engkau mengatakan dalam diri engkau, la adri, tidak tahu aku, asa ayyaslama, jangan-jangan ia menjadi Islam, itu si kafir, wayahtimu, dan berakhir itu wayahtimu atau wayuhtamu barangkali ya, wayuhtamu, dan diakhiri lahu, bagi si kafir, bi khairil amali, dengan amal yang baik. Jangan-jangan, kan aku nggak tahu, jangan-jangan dia itu nanti login gitu, kemudian lebih baik dari aku gitu. Wayan salu, dan
keluar ini kafir, maksudnya meninggal gitu, bi islamihi dengan keislamannya ini kafir, minad dunubi bukan meninggal, wayan salu dan keluar ini kafir, bi islamihi dengan keislamannya kafir, minad dunubi dari dosa-dosa, kamatan salu sebagaimana halnya keluar asy'aratu rambut minal ajini dari adonan gitu. Jadi kalau melihat orang kafir, melihatnya ya aku kan nggak tahu, jangan-jangan dia itu nanti di ujungnya sebelum nyawanya itu nyampe ke apa nih tenggorokan kayak Firaun gitu, sebelumnya jangan-jangan dia Islam lalu dia meninggal ketika Islam, maka dia meninggal itu ibarat rambut yang diambil dari adonan kue. Itu gimana tuh? Bukan lengket maksudnya. Rambut diambil dari adonan kue susah apa gampang? Nyabutnya. Bukan nyarinya, bukan. Ya kalau udah ketahuan maksudnya, cabutnya itu gampang banget. Dari adonan kue, bukan diaduk tapi ya. Maksudnya dari adonan diambil, minal ajin gitu. Jadi rambut diambil. Keluarnya itu gampang banget nyawanya. Ya Allah. Saya nggak tahu. Biasanya ya, kalau yang viral tuh tahu juga, kemarin ada video yang viral ibu-ibu lagi ngaji ya, khataman. Ya. Kalau WA sekarang tuh kan cepat sekali kan. Yang baik sih alhamdulillahnya gitu. Lagi khataman, wallahu yarzuqu gini. Langsung meninggal ternyata. Ya Allah. Pas di videoin lagi. Itu nikmatnya itu ya Allah tuh. Pengen ya kita ya. Saya sih pengen ya, bener deh. Saya pengen meninggal itu ya nggak nyusahin orang, nggak susah diri sendiri juga. Kan kita udah pasti meninggal, udah pastilah meninggal mah. Pengen banget kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, ketika melihat orang kafir itu begitu, jangan-jangan dia nanti masuk Islam, kemudian meninggal dengan keislamannya seperti halnya dengan mudah gitu meninggal seperti halnya rambut yang diambil dari adonan katanya. Gampang sekali gitu keluarnya. Ada juga yang susah banget kan, sakaratul mautnya itu ya Allah. Pernah menyaksikan yang wafat langsung nggak? Ada di sini? Pernah ya? Gimana? Di ICU ya. Oh begitu ya? Tuh, jadi orang yang terbiasa bicara buruk ketika pas akhir hayatnya itu mau keluar juga gitu ya, itu ya. Karena kebiasaan ya. Mudah-mudahan kita terus zikir supaya di akhir hayat kita selalu berzikir ya Allah. Sampai mana tadi? Wa amma ana, dan sedangkan aku, dan adapun aku, wal iyadu, dan tentu saja perlindungan kita mohonkan billahi kepada Allah, fa'asa ayyudillani, jangan-jangan gitu, boa-boa, fa'asa ayyudillani, jangan-jangan menyesatkan kepada aku, siapa Allah Ta'ala menyesatkan dari agama Islam, fa'akfuro, lalu aku kufur, fayuhtamu, maka diakhiri siapa li aku bisyarril amali, dengan amal yang buruk. Jangan-jangan aku malah naudzubillah, itu Al-Ghazali sudah mendahului dengan wal'iyadzubillah, naudzubillah maksudnya wal'iyadzubillah. Tapi jangan-jangan gitu. Ini maksudnya kan supaya jangan melihat orang lain itu jelek gitu ya. Jangan-jangan kita malah log out begitu, kemudian diakhiri dengan syarril amal, naudzubillah. Fayakunu, maka ada siapa huwa itu al kafir, godan besok di akhirat, minal muqarrabina, itu termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah, dengan kasih sayang Allah. Wa akunu, sementara aku ada, minal mub'adina, itu termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kebalik gitu ya. Makanya jangan suudzon sama orang. Gitu, jangan takabur sama orang. Ini kan sedang membahas takabur nih, jadi jangan takabur sama orang intinya.
fala yakhruju, maka tidak akan keluar apa al-kibru sifat takabur min qalbika dari hati engkau, illa bi an ta'rifa kecuali dengan mengetahui engkau, annal kabiro bahwa sesungguhnya yang lebih besar, man itu adalah orang, huwa adapun itu man itu kabirun, yang besar, lebih besar, yang besar indallahi di sisi Allah. Cara ngobatin penyakit takabur itu gitu aja caranya, bahwa yang paling baik dan paling besar itu hanya nanti di sisi Allah, bukan ketika di dunia. Wadzalika, dan adapun pengetahuan itu, pengetahuan bahwa yang paling besar itu nanti di akhir di sisi Allah. Nah, pengetahuan yang seperti itu mauqufun, itu ditangguhkan alal khotimati sampai ujung nanti ketahuannya itu. Wahya, dan adapun yang namanya khotimah, akhir dari kehidupan kita, maskukun, itu diragukan, fiha, di dalam itu khotimah, maksudnya tidak ada yang tahu. Fayus ghiluka, maka membuat sibuk kepada engkau apa, khauful khotimah, takut akan ujung yang buruk itu, an tatakabaro, dari bahwa takabur engkau, ma'asyaki dengan keragu-raguan, fiha di dalam khatimah, ala ibadillahi ta'ala, terhadap Allah ta'ala. Fayaqinuka, maka adapun keyakinan engkau, jadi keyakinan kita kepada orang lain, bahwa orang lain itu entah buruk entah baik, wa imanuka, dan keimanan engkau, fil hali pada hari ini, la yunaqidu, itu tidak akan bertentangan, tajwizaka, dengan melewatinya engkau, at-taghayyura, atas perubahan fil istiqbali, di masa yang akan datang. Maksudnya kata Al-Ghazali, kamu meyakini bahwa kamu lebih baik atau kamu lebih buruk, orang lain lebih baik atau lebih buruk, itu tidak akan berpengaruh pada apa yang akan terjadi nanti, di akhirat begitu, kepada orang lain. Makanya yang penting itu sekarang kita jangan takabur dan jangan suuzon, itu saja pesan dari Al-Ghazali. Mengapa kok maskuk, mauquf, kok bisa berubah-ubah? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, itu muqallibul qulubi, maha membulak-balik hati. Yahdi, memberi petunjuk Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang menghendaki Allah. Wa yudillu, dan menyesatkan Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang menghendaki Allah. Yudillu man yasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. Allah meninggikan seseorang, Allah juga merendahkan seseorang, kan begitu. Wal akhbaru, dan adapun hadis-hadis, fil hasadi, tentang hasud, wal kibri, dan takabur, waryai, dan riya, wal ujbi, dan ujub, kathiratun, itu banyak banget. Kita seringlah gitu ya mengemukakan hadis-hadis, apalagi kita pengajar di sanawiyah, di aliyah, atau dimanapun, di pesantren. Ini hadis-hadis tentang ini semuanya itu kathiratun, sudah banyak. Wa yakfika, dan cukup buat engkau, fiha, tentang yang 4 penyakit ini, hasad, kibr, takabur, riya, ujub. Cukuplah hadithun, sebuah hadis, wahidun, yang satu, jami'un, yang menyeluruh. Ada nih satu hadis yang jami', cukup nih dalilnya ini. Faqad ruwiya, maka telah diriwayatkan. Faqad rawa mungkin. Faqad rawa, maka telah meriwayatkan. Siapa? Ibnu al-Mubarak rahimahumullah ta'ala, bi isnadihi, dengan sanadnya Ibnu Mubarak, an rajulin, meriwayatkan tentang seorang laki-laki, yaitu Khalid bin Ma'dan, annahu, bahwa ini rajul, qala, berkata rajul, li Mu'adzin, kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini cerita nih, kisah nih, sebagai ilustrasi tentang sifat
takabur nih. Ibnu Mubarak menceritakan seorang laki-laki yaitu Khalid bin Ma'dan. Nah, Khalid berkata kepada Mu'adz berarti ya. Mu'adz bin Jabal. Haddatsani telah meriwayatkan kepadaku hadisan, sebuah hadis. Sami'tuhu mendengar aku atas itu hadis min Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata si laki-laki itu. Siapa laki-laki itu tadi itu? Khalid bin Ma'dan. Ini harus diingetin, tolong bantu inget namanya nih. Khalid ya. Qala nih, Khalid ini berkata nih. Fabaka maka menangis siapa Mu'ad menangis sampai terseduh-seduh katanya, kata si laki-laki ini. Mu'ad pada suatu ketika nangis terseduh-seduh, hatta donantu sehingga mengira aku, kata Mu'ad, kata Khalid, hatta donantu sehingga mengira aku annahu bahwa sesungguhnya Mu'ad la yaskutu tidak akan diam, nangis sejadi-jadinya suatu ketika ini Mu'ad bin Jabal nih, sahabat Rasul. Tapi thumma sakata, akhirnya kemudian diam, selesai nangisnya. Thumma qala, kemudian berkata Mu'adz, wa syauqah, celakalah, wa syauqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila liqahi, dan untuk menemui Rasul. Pokoknya apa ya, mengatakan sesuatu yang ini sedih sekali gitu. Tsumma qala, kemudian berkata Mu'adz, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul li kepadaku. Kenapa engkau nangis Mu'adz? Gini, aku tuh pernah mendengar Rasul tuh bilang sama aku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ini sesungguhnya aku muhadditsuka itu menyampaikan kepada engkau bihadisin, sebuah hadis, in anta kalau seandainya engkau hafiztahu menghafal engkau atas ini hadis, nafa'aka maka bermanfaat ini hadis kepada engkau indallah di sisi Allah. Wa in anta, dan kalau engkau doya'tahu menyia-nyiakan melupakan ini hadis, walam tahfadhu, dan engkau tidak menghafal itu hadis, in qata'at maka akan putuslah apa hajatuka, hajat engkau indallahi di sisi Allah yaumul qiyamati. Waduh, Mu'adz rupanya diceritain sebuah hadis gitu. Ini hadisnya panjang tapi ini saya percepat nanti. Pokoknya ceritanya gitu, Mu'adz nangis, kemudian ditanya, aku tuh pernah dengar Rasul tuh bilang sama aku, nih aku kasih ya satu hadis nih, satu cerita. Kalau engkau hafalkan hadis ini, engkau selamat. Tapi kalau engkau lupakan, nggak pernah engkau perhatikan, celaka. Berarti penting sekali hadis ini. Begini ceritanya kata Rasul, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innallaha sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa, itu menciptakan Allah sab'ata amlakin 7 malaikat, qabla ayyakhluqa, sebelum menciptakan Allah as-samawati, langit dan bumi ya. Allah menciptakan 7 malaikat. Faja'ala, maka menjadikan Allah likulli samain, untuk setiap langit, minas sab'i, dari yang 7 langit itu, minas sab'i, dari yang 7 itu, malakan, seorang malaikat, bawaban, sebagai penjaga pintunya. Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit, setelah itu baru menciptakan langit. Nah, di setiap langit itu Allah tempatkan seorang malaikat, bawaban, seorang penjaga pintu, alaihi, atas setiap langit itu ya. Nanti nih, lalu fatas'udu, lalu naiklah siapa al-hafadzatu, malaikat pembawa amal, bi amalil abdi, membawa amal seorang hamba, min hinin, dari waktu yusbihu subuh, ilahinin,
min hina yusbihu, dari mulai subuh, ila hina yamsa ya, sampai sore, lahu atas itu amal, nurun ada cahaya, kanuris syamsi, seperti cahaya matahari. Tiba-tiba kemudian malaikat pembawa amal, malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba, naiklah ke langit pertama, dan itu cahayanya luar biasa, berarti amalnya itu baik banget. Hatta idza su'idat, sehingga ketika naik itu malaikat pembawa amal itu, bihi, dengan membawa amal si hamba ini, ilas sama'id dunya, ke langit yang pertama, langit dunia ya, zakathu, betul ya, ilas zakathu, memuji ini malaikat pembawa amal, hu atas itu amal, wa kasarothu, dan melipat gandakannya, wa kasarot, dan melipat gandakan malaikat pembawa amal itu, hu atas itu amal. Fayaqulu, maka berkata. Nah, jadi ini pasti nggak selesai hadisnya karena panjang. Datang ke langit pertama sama dunia, malaikatnya aja udah GR. Ini nih amal tuh, ini nih bercahaya. Udah pokoknya percaya, yakin akan nyampe ke langit yang ketujuh. Fayaqulu, maka berkata siapa al-malaku, malaikat al-muwakkal, yang ditugaskan biha, di langit pertama itu, di langit dunia, lil hafadzati, kepada malaikat pembawa amal. Idribu, kembalikan olehmu, bihadal amali, amal ini. Idribu, artinya hafadzah itu malaikatnya nggak satu ya. Malaikat hafadzah itu menggotong amal itu saking banyak dan bagusnya. Mungkin dia zakat, mungkin dia sholat, mungkin dia mau Idul Fitri itu infaknya ke Lazis Alhamidiyah misalnya, banyak gitu ya, gitu. Sekalian promosi ya Lazis Alhamidiyah. Iya dong, gitu. Ini kan harus kita dong. Nah, kan nanti menyantuni juga untuk yatim, untuk dakwah ya, pasti kan kita mengeluarkan zakat kan, minimal zakat fitrah. Sekarang kan gampang, tinggal gitu aja ya, tinggal klik aja gitu. Dan yakin amanah gitu kan, karena itu lembaga kita juga itu. Nah, tapi ini amal yang bagus itu, kata malaikat penjaga langit dunia, idribu, kembalikan olehmu bihadal amali, dengan amal ini, wajha sahibihi, kepada wajah pemiliknya. Lemparin aja ke muka dia tuh gitu. Ya Allah, ana, adapun aku, sahibul ghibati, itu malaikat penjaga gibah. Amaroni, amaro, memerintah kepadaku, Robbi, Tuhanku, Allah ada'a, supaya aku tidak menyisakan amalaman, amal seseorang, igtaba, yang pernah menggunjing ini man annasa, kepada manusia, yujawizuni, jangan membiarkan, yujawizuni, melewati amal itu, ni, kepadaku, ila ghairi, sampai ke malaikat yang berikutnya selain aku gitu. Gak boleh, aku ini tugasnya itu menjaga, jangan sampai nih kita kira-kira Allah ngasih perintah, malaikat dunia yang pertama, kamu tugasnya jangan sampai ada satu amal yang lewat ke kamu, naik ke langit itu, jangan sampai ada amal yang disertai dengan orangnya suka ngomongin orang gitu. Udah ditahan, baru di lantai pertama udah ditahan, boro-boro naik ke Allah gitu ya, nggak jadi deh gitu. Balikin lagi gitu. Percuma, baru gibah tuh ya. Terusin nggak nih? Masih ada ya, dikit lagi. Naik ke lantai 2. Qala, berkata Nabi, summa ta'ti, kata Nabi. Nah, cerita nih ke Mu'adz ya. Summa ta'ti, kemudian datang lagi. Siapa al-hafadzatu, malaikat pembawa amal, biamalin, dengan amal solihin. Ini mah yang soleh, nggak ada gibahnya ini mah nih. Alhamdulillah, lulus tuh dari pintu pertama. Min a'malil abdi, dari amal-amal seorang hamba, lahu, yang itu tetap bagi amal ini, nurun, ada cahayanya lebih dari yang tadi, fatuzakihi, maka membersihkan malaikat hafadzah atas itu amal, watukatsiruhu, dan melipat gandakan malaikat atas itu amal,
hatta tablugha hingga nyampe itu amal bihi hatta tablugha hingga nyampe itu malaikat bihi atas itu amal ilas sama'il tsaniyati ke langit yang kedua. Konon namanya langitnya al-ma'un katanya. Wasmuha al-ma'un. Wahya min hadidin au marmarah baydha. Dijelaskan oleh Imam Nawawi langit kedua itu al-ma'un namanya. Fayaqulu begitu nyampe ke malaikat penjaga kedua lalu diserahkan amal ini lebih baik. Ini enggak ada gibahnya. Aman udah lulus tuh. Enggak ada suap-suapan tuh di belakang udah selesai gitu. Kadang-kadang pengen lolos kan ada suap juga. Entar di langit keberapa itu nyangkutnya mungkin. Fayaqulu maka berkata lahum kepada malaikat hafadhah itu siapa al-malakum malaikat al-muwakkalu yang ditugaskan biha menjaga malaikat yang kedua ini. Kufu, tahan gitu. Kufu, tahan olehmu. Jangan lewat dulu. Wadribu dan pukulkanlah olehmu bihadal amali amal ini wajha sahibihi ke wajah pemiliknya, lemparin juga ke muka orang ini. Loh kan ini nggak ada gibahnya. Innahu sesungguhnya orang yang beramal ini aroda bermaksud ini orang yang tidak pernah gibah sih. Tapi aroda bermaksud orang ini biamalihi dengan amalnya itu arodod dunya untuk kemuliaan dunia. Ana sementara aku kata malaikat malakul fakhri itu malaikat penjaga kesombongan. Amaro telah memerintah nih kepadaku Robbi Tuhanku Allah ada'a agar tidak meninggalkan aku amalahu atas amalnya orang yang sombong yujawizuni melewati itu amal nih kepadaku ila ghairi kepada malaikat berikutnya. Innahu karena sesungguhnya orang ini karena ada ini orang yang beramal dan tidak pernah gibah tapi yaftakhiru dia itu sombong alan nasi kepada orang lain fi majalisim di majlis-majlisnya. Itu baru kedua aja sombong udah tertahan tuh. Jadi insya Allah jemaah Alhamdulillah mah mudah-mudahan tidak ada yang sombong. Saya amat yakin ibu dan bapak sekalian semuanya berilmu. Di Alhamdulillah mah nggak ada yang berilmu. Ya minimal dengerin kan. Kan kata Al-Ghazali orang yang baik itu tidak selalu yang punya ilmunya. Ada orang yang rojulun layadri tidak berilmu, tapi wayadri annahu layadri, tapi dia ngerti bahwa dirinya tidak berilmu, ilmu juga jadinya. Di Alhamdulillah mah insya Allah minimal nih sampai lantai 2 dulu nih, sampai langit kedua dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terjegal di situ. Satu ghibah, yang kedua sombong. Sementara sampai situ dulu. Silahkan mungkin ada yang mau menambahkan. Ada Ustadz Hidayat juga. Ini dari Betawi ada cerita apa mungkin? Biasanya suka ada cerita Pak Hidayat. Ya Allah. Silahkan ya kalau ada. Ini kita maksimal sampai jam 3 biasanya. Insya Allah mudah-mudahan kalaupun pegal ya Pak ya, kalaupun pegal pahala lah ya. Saya juga pegal ini. Iya. Habis ini kita mau khataman lagi ya. Kita mau khataman kitab karangan Imam Al-Ghazali juga Ayyuhal Walad, ini udah saya bawa kitabnya tipis gitu. Santri akan khataman kitab ini. Sama-sama pengarangnya Imam Al-Ghazali yang ditulis 900 tahun yang lalu, tapi kebaikan-kebaikannya terus saja ada itu. Ada? Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti saya tambah satu langit lagi nih. Banyak. Yang di studio boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari langit ke 1 ke langit kedua kayaknya sulit banget. Sulit banget ya. Sulit banget. Nah ini berbagi tips nih Pak Kiai. Ya, biar kita nih lolos dari langit 1 ke langit kedua. Karena kalau secara teori mudah, tapi prakteknya yang
sulit nih Pak Kiai ini. Gimana rambu-rambu agar kita lolos dari langit 1 sampai ke langit 2 dulu nih. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Bambang ya. Ini kita kan teori saja, terus bagaimana tipsnya? Lah kalau nanya ke saya juga belum pernah ke langit 1 dan 2-nya masalahnya gitu. Kalau nanya prakteknya ya, tapi kalau teorinya ya ada itu. Bagaimana supaya tidak riba, bagaimana supaya tidak. Kemarin di bab sebelumnya makanya Al-Ghazali itu menjelaskan tentang gibah. Rupanya ini karena akan menjelaskan bahwa gibah itu akan menghalangi amal kita. Kemarin itu dijelaskan betul bahwa gibah itu sampai gibah yang batin pun itu amat sangat membahayakan gitu. Ngomongin orang. Makanya waktu itu kan Imam Al-Ghazali menekankan tentang mulianya diam gitu. Diam itu kadang-kadang ya kalau patah kita kan diam itu emas gitu ya. Oleh Al-Ghazali kemarin dimaknai bahwa diam itu menjadi cara ampuh untuk menghindarkan kita dari gibah. Tapi bagaimana ketika mendengarkan gibah juga ketika mendengar. Nah, kalau seandainya kita sudah tidak gibah, di tengah-tengah kita ada juga tetap yang gibah ya, yang menggunjing. Maka kalau kamu punya kemampuan katanya untuk mengubahnya, laukana laka yadun wa qudratun, yadun itu kekuasaan begitu, posisi, mungkin atasan atau pokoknya berani aja gitu, maka ingatkan langsung. Tapi kalau tidak, kita yang pergi. Diam, tipsnya itu diam, lebih banyak diam. Sampai Abu Bakar tuh diilustrasikan, Sayyidina Abu Bakar itu naruh batunya itu di mulutnya, di cangkemnya, digigit aja. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Bakar, kenapa engkau menaruh batu di mulutmu? Supaya aku tidak membicarakan orang lain, supaya aku tidak berkata yang buruk gitu. Itu tipsnya. Kalau untuk langit yang keduanya, supaya tidak takabur, mungkin ada ayat Allah yang mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Selalulah yakin bahwa kamu memang berilmu, kamu memang pintar, tapi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bawa tuh ayat itu kemana-mana. Tidaklah kamu dikasih ilmu itu illa qalilan, kecuali sedikit saja. Saya mungkin paham bidang saya paham sejarah Islam karena saya baca buku-buku sejarah Islam. Saya paham tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7. Saya baca manuskrip. Tapi saya nggak bisa betulin radio. Padahal itu ilmu juga kan. Jangankan radio, itu kalau air habis aja di rumah dinas, di toren gitu, ini gimana betulinnya gitu. Padahal itu ilmu kan. Nggak ada air, nggak bisa sholat kita. Ini ilmu juga gitu. Iya. Ini barusan juga saya WA ke Pak Heri pas berangkat. Pak Heri, mohon maaf, ini air kolam nih surut nih, saya bilang. Cuma diapain ya tadi? Padahal kan mungkin itu sekedar apa, nggak tahu nih Pak Heri ada hadir nggak gitu. Tadi saya laporan ke Pak Heri kan. Ininya apa namanya, pompanya airnya kayaknya bocor atau apa begitu, sehingga habis terus gitu. Saya nggak bisa betulin, itu ilmu juga. Jadi cara melihatnya begitu saja. Boleh kita merasa berilmu karena memang ya Allah anugerahkan gitu. Tapi ilmu kita itu selalu sedikit gitu. Selalu melihat orang lain punya ilmu yang lain. Ilmu masak. Jadi jangan lihat ilmunya ilmu yang sama gitu. Iya sih kalau dalam hal Islamic Studies mungkin ya saya kuliahnya di situ. Apalagi kalau manuskrip, saya baca manuskrip tulisan tangan. Ayyuhal walad itu saya baca manuskripnya. Ini kan cetak kan. Saya baca manuskripnya, tulisan tangannya loh, yang oleh ulama dulu. Kajian saya kan begitu. Saya pernah membaca, naudzubillah, mudah-mudahan ini bukan riya juga. Saya pernah membaca sampai 1000 manuskrip dalam 11 bulan. Dari digital tentu saja. Waktu saya di Tokyo. Jadi dari pagi sampai malam tuh kerjanya kayak nggak ada kerjaan lain aja, karena saya sendirian kan. Siang tuh baca, harddisknya ada 6 tera,
2 tera, 2 tera, 2 tera. Kerja di komputer, setiap folder saya buka, ada sekitar 1000 manuskrip dari Aceh, dari Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, dari Cirebon, dari mana. Saya yang ngaji aja sih, ngaji kayak begini, cuma ada yang bahasa Melayu, bahasa Arab itu ya. Saya tahu. Jadi kalau saya ditanya tentang manuskrip Islam Indonesia, saya tahu. Tapi ketika saya ditanya tentang geografi, sains, ya ngajar apa Pak? Waduh, apalagi IPA Pak, saya nyerah deh. IPA ada, megang setrum gitu ya. Nggak tahu saya. Jadi gitu ya. Pak Bambang ngajar apa? Informatika. Nah, itu saya sama nggak tahu juga. Ada nggak sih yang ilmunya sama kayak saya? Ini? Waduh, ini kayaknya yang hadir nih ilmunya beda semua sama saya nih. Matematika, saya itu masuk ke IAIN itu gimana caranya supaya saya nggak ketemu matematika gitu. Masuklah saya ke sastra Arab. Karena kalau masuk ke Fakultas Syariah masih ada itu faraid kan. Sepertiga, seperpuluh, gimana saya belajar sinus, tang, kosinus saja udah bingung saya kan. Pilek ya, salah. Iya, gitulah ya, gitu ya. Baik, ada lagi? Dari Pak Fauzan. Oh iya, silakan. Nah, silakan Pak Fauzan menyampaikan langsung. Silakan, Ustaz. Ya, silakan. Suaranya belum terdengar. Nah, ya, silakan. Kayaknya kok kurang tertangkap ya. Coba saya dengar dari ini. Coba saya dengar dari ini. Silakan diulang. Bisa ya tahu pasti bahwa di akhirnya kita wafat seperti apa, husnul khotimah insyaallah. Saya pernah mendapatkan makalah dari guru saya maksudnya ada makalah yang berbunyi pamastaikodo anta tanamu pakamusta'ishu anta tamutu. Banyak orang bangun tidur itu tergantung tidur, tidur itu yang bangunnya, bangun itu tergantung tidurnya, atau meninggal itu tergantung wafatnya. Kait dengan pembahasan yang tadi di halaman 87 mau dijelaskan lebih gamblang Pak Kiai. Kalau secara otomatis mungkin masing-masing dari kita mungkin sudah pernah tahu ya melihat kondisi orang meninggal seperti apa. Seperti yang Pak Bambang mungkin kamu ceritakan, jadi memang beda-beda. Saya sendiri pernah melihat orang sakaratul maut itu dari Isya sampai jam 8 baru meninggal. Matanya melotot, terus urat nadinya itu luar biasa, sampai kelihatan besar banget. Ya Allah. Seperti itu. Mohon diperjelas lagi tentang ini. Mau pukul khotimah tadi, mau pukul alat khotimah. Sudah, Ustaz? Iya, sudah pakai. Ya. Ya,
tadi ada beberapa bagian yang kurang jelas tertangkapnya, mohon maaf ya. Sebentar, saya matiin dulu ini. Ustadz Fauzan tadi menambahkan terkait dengan kalimat mauqufun alal khatimah. Seseorang itu baik dan buruknya itu nanti yang dilihat itu ujungnya. Ujungnya bukan sekarang ini. Konteksnya memang Imam Al-Ghazali sedang menekankan supaya kita selalu husnuzon kepada orang lain, sehingga jangan menganggap orang lain itu meskipun seburuk apapun sekarang itu lebih buruk daripada kita. Konteksnya ke diri kita, lagi mengobati hati kita sebetulnya gitu ya. Dan tadi saya menangkap ilustrasi ya, yang wafat lama kemudian sulit gitu ya. Terima kasih Pak Fauzan. Saya beberapa bagian itu kurang tertangkap sih tadi. Ada ini nggak apa yang, tapi tidak ada yang ditanyakan kan ya Pak Fauzan ya. Contoh ya, betul. Oh, contoh yang disampaikan Pak Bambang tadi gitu ya. Betul ya. Iya. Mauqufun itu artinya kan tertangguhkan gitu. Artinya ditangguhkan itu maksudnya ditunggu sampai lihat ujungnya nanti. Nggak ada nih, dari kita nih nggak ada yang tahu bahwa oh saya lebih baik dong, saya nggak ngajar di sini misalnya. Belum tentu Pak, walaupun naudzubillah ya, kita semuanya pengen baik semuanya. Tapi ini cara Al-Ghazali menata hati kita itu. Jangan sampai meskipun ya saya lahiriahnya sekarang duduk di sini yang membacakan, saya tahu alhamdulillah gitu. Tapi jangan dikira Pak, saya juga belajar sampai 2 hari, istri saya yang tahu di rumah itu. Kalau saya mau ngaji itu murojaah juga saya. Ngaji juga. Entah ngaji dari catatan saya dulu, entah saya dengerin dari kiai sepuh, entah dari kiai yang lain gitu ya. Sama Pak. Yang sering saya dengar ngajinya itu Gus Mus, kemudian Gus Ulil juga setiap malam Ramadan sekarang tiap malam juga kan ngaji Al-Iqtisad, ngaji Ihya itu kan sama, saya juga ngaji juga gitu. Nah, karena saya merasa saya bisa lupa, apalagi ini siaran langsung. Nah, kalau saya lupa gimana? Ini apa artinya? Jadi murojaah saya juga gitu. Ternyata dengan murojaah itu juga membuat saya yakin tahu bahwa ternyata ilmu saya itu nggak ada apa-apanya juga gitu. Karena banyak yang lupa, banyak yang nggak tahu gitu ya. Apalagi ketika mendengar penjelasan dari para ulama yang sepuh gitu ya, apa yang sudah kita pelajari, kita baca dulu itu juga ternyata itu tuh penjelasannya yang lebih baik gitu ya. Selalu, makanya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita itu amat sangat sedikit sekali. Itu ya. Cukup ya? Oh, satu lagi terakhir. Bu Latifah. Oh iya, Bu Latifah silakan. Dipersilakan Bu Latifah. Mudah-mudahan lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama tentang kesombongan ini Pak Kiai. Jadi ketika kita ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik, yang paling efektif itu dengan memberi contoh, gitu Pak Kiai ya. Yeah. Ketika kita memberi contoh, itu artinya memang perbuatan kita yang baik itu, kebaikan yang kita lakukan harusnya dilihat oleh orang lain. Ya mungkin awalnya niat awal kita murni ingin mengajak orang lain melakukan kebaikan. Tapi yang namanya manusia itu sangat mudah tergoda ya dengan dengan pujian yang kemudian membuat hati kita menjadi sombong. Karena kita sudah melakukan kebaikan itu. Nah, bagaimana cara kita untuk benar-benar kita murni tidak menyimpang dari niat kita untuk mengajak orang dalam kebaikan, sehingga kita bisa terhindar dari sifat sombong tersebut. Nah itu apakah ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan di setiap harinya, atau ada
tips lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat sombong tersebut. Mungkin itu aja, satu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Latifah. Memberitahu kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, itu yang lebih baik memang dengan contoh. Lisanul hal afsahu atau afdalu min lisanil maqal. Ada istilah begitu. Lisanul hal, dakwah dengan sikap itu afsahu, lebih tajam min lisanil maqali ketimbang dakwah dengan lisan, dengan kata-kata. Ya. Cuma masalahnya kata Bu Latifah, ketika kita memberikan contoh, ini kan ada penyakit hati. Kadang-kadang, aduh gimana dong? Jadi nanti merasa merasa jadi orang baik, merasa jadi orang yang paling diteladani gitu. Nah, itu memang tantangannya. Nanti berarti babnya itu masuk ke bab ikhlas. Nah, jadi saling terkait nih. Ikhlas. Ikhlas itu ikhlas dari ikhlas itu sendiri kalau kata Al-Ghazali ya. Yang namanya ikhlas di dalam Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, ikhlas itu adalah ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Kalau orang mengatakan saya ikhlas, itu belum ikhlas kalau kata Al-Ghazali. Ikhlas itu ya sudah, tidak dipikirin lagi. Saya memberi contoh misalnya, ya sudah pokoknya saya mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari gitu. Bahwa orang lain terinspirasi atau tidak ya terserah gitu ya. Ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Kalau ada amaliyahnya apa? Amal-amalannya itu ilmunya diamalkan aja. Karena ilmunya sudah tahu, ilmu ikhlas sudah tahu. Rasul itu pernah mengatakan, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan sedikit saja apa yang sudah ia ketahui, razaqahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan membukakan kepada dirinya malam ya'lam, apapun yang belum ia ketahui gitu. Jadi kuncinya adalah amalkan. Kita sudah belajar ikhlas, sudah belajar apa, pelan-pelan kita amalkan, termasuk yang sekarang kita mempelajari dua hal, yaitu beramal jangan diiringi dengan ghibah dan jangan diiringi dengan takabur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih buat Bu Latifah, Pak Fauzan dan Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir, baik langsung maupun tidak langsung. Karena Kamis depan kita sudah libur ya Ustaz Suma ya, menjelang Idul Fitri, maka saya secara pribadi dan atas nama keluarga, juga atas nama yang sering bareng sama saya barangkali mengucapkan mohon maaf, walaupun lahir batinnya mungkin minal aidinnya nanti ya, tapi mohon maaf kalau saya selama menemani membacakan kitab Bidayatul Hidayah meskipun belum khatam, ada kesalahan, ada khilafan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya semata-mata karena saya seorang hamba yang masih banyak kekurangan juga. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, sebelum saya pamit, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat kita, saudara kita Pak Bakat ya, masih sakit ya beliau ya. Dan juga mungkin ada yang lain juga. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, segera bisa melaksanakan lagi ibadah sebagaimana biasanya. Ala diniyah wa kullinatin sholihah. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.